السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut amalan-amalan soleh bisa terlaksana. Termasuk kita bisa datang ke masjid ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah terus tancapkan di dalam dada-dada kita. Terus kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amal-amal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang selalu beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Mengerjakan ibadah sholat, membaca lembaran-lembaran dari Al-Quran, berpuasa, memperbanyak zikir, duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu, memperdalam ilmu agama, mentarbiyah anak-anak dan istri kita, melakukan pembinaan kepada keluarga kita, dan amalan-amalan soleh yang lainnya adalah bukan aktivitas yang mudah. Ibadah-ibadah itu sesungguhnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena secara asal tidak disukai oleh jiwa-jiwa manusia. Maka ketika kita mengetahui bahwasannya amal-amal soleh, ibadah-ibadah itu baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah, adalah begitu berat, dan memang berat, sebagaimana Allah menggambarkan tentang ibadah salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sungguh ibadah salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika kita mengetahui ibadah-ibadah dan amal soleh itu begitu berat dan tidak mudah, maka ketahuilah istiqomah di atas ketaatan, istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan itu jauh lebih berat daripada amal soleh itu sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan hal ini, sehingga dia menyandarkan hatinya yang lemah itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat. Karena tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dan energi kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah adalah amal yang begitu mulia. Orang-orang yang bisa istiqamah, kontinu di atas ketaatan sampai meninggal dunia, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang istimewa, bahkan dialah yang mendapatkan karomah. Makanya ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-karomah al-luzum wal istiqamah. Karomah yang sesungguhnya itu adalah continue, terus menerus melakukan ketaatan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiqamah sampai kemudian dia meninggal dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, semakin dekat dengan hari kiamat, maka semakin kita membutuhkan bagaimana hati kita ini bisa istiqomah sampai ajal menjemput. Karena tidaklah hari ini kecuali tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seseorang lebih berat daripada yang kemarin, Sehingga kita sangat membutuhkan yang namanya bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2024, kita sekarang berada di akhir daripada tahun 2024. Kita akan masuk sebentar lagi 2025. Itu berarti tantangan hari ini dan yang akan kita hadapi ke depan tentu jauh lebih besar. Disitulah rahasia mengapa kita disuruh istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kebaikan yang satu kita lakukan secara terus-menerus, kita bisa menjaga konsistensinya, kecuali akan melahirkan kebaikan yang setelahnya. Tahun 2025 nanti akan lebih berat daripada tahun 2024. Sebagaimana tahun 2024 lebih berat daripada tahun 2023, 2022 dan seterusnya. Dan akan lebih berat lagi 2026 dan seterusnya sampai hari kiamat. Maka kita sangat membutuhkan bagaimana agar kita terbiasa melakukan amalan-amalan soleh. Dan sesungguhnya rahasia sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa mengapa kita disuruh istiqamah, karena insya Allah dengan ketaatan yang kita lakukan hari ini akan memberikan spirit, akan menambah energi untuk hari berikutnya, dan besok yang kita lakukan akan menambah energi untuk seterusnya dan untuk seterusnya. Makanya sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah yang terus-menerus, yang continue, yang konsisten, tidak terputus, walaupun itu hanya sedikit. Seseorang mungkin hanya membaca beberapa ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran setiap harinya, tapi dia lakukan itu setiap harinya. Itu jauh lebih baik. Seseorang mungkin bangun di tengah malam, mungkin hanya melaksanakan 1 rakaat saja, atau 2 rakaat saja, tapi dia lakukan setiap malamnya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berzikir kemudian dia lakukan setiap harinya, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula dengan kita sekarang berada di bulan Desember. Tantangan di bulan Desember tentu lebih berat lagi daripada bulan November, daripada bulan sebelumnya. Maka sebagaimana semangat kita dalam mendidik diri kita ini, mentarbiyah hati-hati kita, mentarbiyah keluarga kita yang kita lakukan jauh sebelumnya, harus kita terus konsisten, terus kita pertahankan
sebagaimana kita menjaga diri kita, akidah kita, tauhid kita di bulan-bulan sebelumnya, maka begitu pula kita jaga akidah kita, tauhid kita, keimanan kita, amal-amal soleh kita, keikhlasan kita jauh daripada yang sebelumnya, bahkan lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa melakukan amal-amal soleh, melakukan ketaatan, dan dia menjaganya, bagaimana setiap harinya dia terus berada di garis yang benar, di jalan yang benar, maka dia akan terus bangkit, dia akan terus mendapatkan energi kebaikan-kebaikan, dia akan terus berproses akan menjadi orang-orang yang baik. Makanya pahala orang-orang yang selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia menjemput kematiannya, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga. Bahkan akan datang kepadanya malaikat, akan membisikkan kepadanya, la takhafu wa la tahzanu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah, akan membisikkan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian khawatir, dan bergembiralah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan jangan takut dan jangan bersedih adalah jangan takut peristiwa setelah kematian ini. Artinya dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan jangan bersedih terhadap apa yang kau tinggalkan dari harta-hartamu. Jangan bersedih dan jangan khawatir terhadap anak-anak dan istrimu. Sesungguhnya malaikat akan menjaga mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Amr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairaka, dalam riwayat yang lain ba'daka. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku satu nasihat yang aku tidak bertanya kepada selainmu setelahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah di atas jalan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika membaca ayat-ayat seperti ini, mereka begitu besar harapan mereka agar Allah memberikan karunia, yakni bagaimana mereka mendapati hati-hati mereka bisa istiqamah, bukan hanya melakukan ibadah pada musim-musim tertentu, pada bulan-bulan tertentu, pada waktu-waktu tertentu, akan tetapi bagaimana mereka juga bagaimana bisa selalu konsisten dengan amal-amal soleh itu sampai kemudian mereka berpisah dengan dunia ini. Oleh karena itu, ulama besar Hasan Al-Basri ketika membaca ayat tersebut,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika ila akhir ayat. Dia membaca itu lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami, karuniakan kepada kami keistiqomahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa bukan hanya satu dua ayat, bukan hanya satu dua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bisa istiqomah terus-menerus tanpa putus dalam beribadah, dalam menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, menjaga kesolihannya, menjaga keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah terus-menerus, kontinu, tidak ada putus-putusnya untuk menjaga kebaikan-kebaikan dan amal soleh itu serta ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Apa yang mereka takuti kalau mereka istiqamah di atas dunia ini? Apa yang mereka takuti dengan azab kubur sementara mereka adalah orang-orang yang istiqamah? Apa yang mereka takuti dengan neraka Allah sementara mereka adalah orang-orang yang istiqamah ketika di dunia? Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Apa yang dia tinggalkan, insya Allah Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga keturunannya, menjaga harta-hartanya. Karena ya, akibat daripada amalan atau disebabkan daripada amalan-amalan yang begitu berat tapi bisa dia lakukan ketika di muka bumi ini. Khalidina fiha. Mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya musim-musiman saja. Ketika kita sudah bertekad dari awal, maka kita lakukan seterusnya kalau itu adalah kebaikan. Ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, maka kita konsisten duduk dengan mereka. Kita konsisten untuk membiayai sekolah mereka. Di pesantren-pesantren, mereka hadir di majelis-majelis ilmu agar mempertahankan akidah-akidah mereka. Jangan kemudian hanya kita berikan pendidikan agama mungkin hanya dari di usia SD saja. Ketika SMP, SMA, kuliah kita biarkan dia bebas. Bebas memilih. Yang penting dia senangi. Lalu di mana fungsi orang tua di sana? Begitu pula dengan keluarga kita, dengan istri kita. Kita lakukan pembinaan kepada mereka. Maka ini akan melahirkan kekuatan di tengah-tengah masyarakat jamaah sekalian. Kita berikan ilustrasi. Seseorang yang menempuh pendidikan misalnya kuliah di sebuah universitas. Ketika mahasiswa ini semangatnya ya di semester 5, di semester 6, sebagaimana semangatnya di semester awal, bahkan tidak pernah berpikir untuk mengambil cuti, tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kuliah, tidak pernah berpikir kecuali dia ingin sampai di puncaknya dulu, maka itu akan mulus dia sampai ke puncak. Dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin hanya semangat saja di awal, di semester 1, semester 2, lalu kemudian
berikutnya dia tinggalkan, berikutnya dia memudah-mudahkan, maka ketika dia akan memulainya akan sulit dan akan sulit. Sehingga kita katakan tadi bahwa tidaklah orang yang istiqomah kecuali kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu akan mendapatkan pahala sendiri. Salat kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala sendiri. Baca Quran kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Manakala kita istiqomah, maka kita akan mendapatkan pahala istiqomah itu sendiri. Tapi tidak mudah, butuh perjuangan. Maka selalu menyandarkan hati kita yang lemah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat. Coba kita tanya kepada diri kita. Bukan kita hanya selalu mengadu, kemudian selalu mengatakan bahwa saya tidak mampu. Ya, ini berat. Ini di luar kemampuan saya. Untuk kemudian istiqomah di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah. Tapi coba kita lihat, apakah kita pernah berdoa dalam sehari dengan doa sebagaimana Nabi panjatkan? Nabi SAW adalah manusia mulia, adalah manusia yang maksum, adalah manusia terbaik. Setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Maka kita lebih pantas, apalagi kita yang semakin dekat dengan hari kehancuran dunia ini, maka kita yang semakin butuh, kita yang semakin membutuhkan dengan kekuatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sertakan dalam doa-doa kita itu bukan hanya permintaan tentang dunia dan dunia, tentang kekayaan dan kekayaan, tentang kemewahan dan kemewahan, tapi bagaimana hati kita ini bisa mendapatkan ketetapan, keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam seluruh amal soleh dan kesempatan kebaikan yang ada di hadapan kita. Semoga kita dalam menghadapi tahun-tahun yang berikutnya dan berikutnya, kita lebih mampu untuk kemudian survive dalam membentengi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, akidah mereka, tauhid mereka, kesolihan mereka, dan keikhlasan mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I'lamu ayyuhal mu'minun inna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mazlumin al-mujahidin fi Filistin, fi Gaza, fi bilad al-islamiyyah 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.